Dakonia, Koinonia, Marturia, Pak. Baiklah. Kalau begitu, kategorial ini masuk di bidang Koinonia, Pak. ya, baik. Siapa ini yang jawab ini? Juangga, Pak. Oke. Jadi Pak, jangan nanti tempatkan ini bagian diakoni atau marturia. Ini betul-betul bagian daripada koinonia. Koinonia adalah persekutuan. Jadi persekutuan itu adalah sorotan khusus kepada pembinaan, peribadatan, ya. Peribadatan, dan peribadatan itu ada berbagai bentuk. Ada ibadah umum, ya, ada ibadah rumah tangga, dan juga ada ibadah-ibadah bidang kategorial. Nah, bidang kategorial ini dalam pelayanan gereja ini agak sedikit subjektif. Ya, secara umum sebenarnya sudah tertampung, tapi ini agak subjektif. Saya kutip dari apa yang dilakukan oleh GBKP, tapi pada umumnya gereja-gereja juga sudah bidang kategorial itu terdiri dari 6 bidang ini. Ya, mungkin ada cuma 5, tetapi di GBKP ada 6. Apa saja itu? Ialah satu itu KAKR, kebaktian anak dan remaja. Ada juga orang yang menyebutnya sekolah minggu. Ada juga disebut istilah lain. Tetapi secara sangat sadar disebut KAKR. Apa itu KAKR? Adalah singkatan daripada kebaktian anak dan remaja. Mengapa di sana disebut kebaktian? Itu yang membedakan dengan Sunday School ataupun sekolah minggu. Sekolah minggu di daerah Eropa itu adalah disebut Sunday School, itu hanya seperti sekolah biasa, tetapi kontennya adalah tentang pembahasan Alkitab, ya. Tetapi kami GBKP sangat sadar menyebutnya kebaktian anak dan kebaktian remaja. Why? Mengapa? Karena anak dan remaja itu melakukan kebaktian. Kenapa? Apa makna kebaktian di sana? Kebaktian ini ada khotbah dan salam. Dan biasanya ini adalah sebuah ikatan etis teologis sengaja dibuat sebagai kebaktian supaya dilibatkan para presbiter. Siapa itu presbiter? Apakah pendeta, penatua, ataupun diaken? Dia yang akan membuka, yang bisa mengucapkan aftum dan salam penutupan. Itu berarti secara organisasi, secara tidak sengaja ataupun sengaja barangkali, penatua, diaken, dan pendeta dilibatkan dalam kebaktian KAKR. Peristiwa tugasnya adalah membacakan fotum dan salam, karena itu adalah tahbisan, ya. Yang sudah ditahbiskan baru bisa mengucapkan kata-kata itu, tidak sembarangan. Nah, ini yang membedakan dengan mungkin tempat-tempat lain yang sebut sekolah minggu, yang mana langsung, ya, guru sekolah minggu berperan. Tapi tidak juga semuanya sempurna seperti yang saya katakan. Ya, ada juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mengucapkan kata tahbisan itu. Makanya di sekolah minggu itu harus ada penahbisan guru KAKR. Nah, di sini setelah fotum diucapkan dan salam, baru nanti berkat terakhir itu oleh situa ataupun pendeta ataupun diaken. Di tengah-tengahnya itu adalah berupa rangkaian kebaktian dari A sampai Z yang dibawakan oleh guru KAKR. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Kita lanjut, ya. Tapi yang penting
di sini Anda mengerti mengapa disebut kebaktian itu. Ya. Nah, itu sengaja juga supaya penatua diakennya mengontrol KKR itu, jangan dibiarkan saja guru sekolah minggu. Itu idealnya. Tetapi kenyataan di lapangan ya masih banyak juga tantangan-tantangan. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu mana sempat mereka datang hanya mengucapkan salam dan fotum dan salam. Ya, mereka pergi ke ladang kadang-kadang ya. Ya itu di kampung-kampung tertentu, tetapi pada umumnya ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kategorial yang kedua itu adalah permata. Permata itu di GBKP adalah Persekutuan Pemuda. Permata itu adalah singkatan Persadaran Man Anak Gerejanta. Persadaran Man Anak Gerejanta, Persekutuan Kaum Muda Gereja. Dalam bahasa lain Persekutuan Pemuda. Persekutuan Pemuda ini sudah juga menjadi penting Amaina ya, dan juga calon lansia, dan pada waktunya nanti juga ada kategori profesi mereka ya. Nah, dalam konteks ini yang perlu saudara amati nanti, apakah perjalanan peribadatan pemuda ini di mana Anda ditempatkan berjalan dengan baik atau tidak. Sangat diragukan kalau permata ataupun pemuda ini tidak maju, maka ke depan juga iman yang bertumbuh di desa ataupun di tempat tersebut pasti mengalami kemunduran. Di KKR dan Permata sebagai peserta kolegium pastoral pertama, hendaknya dua ini menjadi basis daripada pengamatan saudara untuk lihat ke depan bahwa KKR dan pemuda itu ataupun sekolah minggu dan pemuda itu adalah basis gereja sebagai pionir ke depan masa depan gereja. Dengan demikian, Anda perlu betul-betul fokus memberikan pelayanan, pembekalan cerita-cerita Alkitab, dan untuk lihat juga dihubungkan dengan konteks masa kini. Nah, kalau sekolah minggu biasa dengan kebaktian, juga ada Permata juga ada kebaktian, ada PA juga dan sebagainya ya. Nanti Anda akan temukan itu di lapangan. Yang ketiga di GBKP di Submoria itu kaum ibu. Kaum ibu ini saya tidak tahu apakah dibatasi oleh umur ataupun setiap orang yang sudah menikah baru dikategorikan ibu. Saya lihat di gereja-gereja ada juga yang tidak menikah, tetapi dia ikut juga persekutuan kaum ibu. Jadi sebenarnya bukan soal nikah tidak nikah di sini penting, tetapi ada persekutuan kaum ibu, di mana kategori kaum ibu ini juga membutuhkan pelayanan yang lebih intensif tentang penelaahan Alkitab. Ya, ini biasa. Kalau di GBKP sudah ada bahan yang dipersiapkan secara sentralistik dari pusat, yaitu bahan KKR, bahan Permata, dan bahan Moria. Jadi tidak susah lagi Anda nanti harus cari-cari nas di sana. Apa yang mau dikhotbahkan, apa yang mau di-PA-kan, itu sudah ada di sana. Begitu juga Mamre, lansia, dan kategorial. Semua sudah disiapkan secara sentral. Oh maaf, yang kategorial belum. Kategori profesi belum. Yang lainnya sudah ada dari pusat. Nah, itu juga hebatnya GBKP. Jadi siapa yang mau pilih Moria sudah ada bahannya, siapa mau pilih Permata sudah ada bahannya. Juga kaum bapak, ini juga sebagai salah satu pelayanan kategorial yang sangat penting dalam gereja, dan juga ada bahan sentralistik, bahan-bahan penelaahan Alkitabnya
yang dipakai guna keseragaman secara keseluruhan. Jadi baik kota, desa sekalipun bahannya sama. Nah itu juga mempermudah para pelayan-pelayan, khususnya nanti saudara-saudara kalau pergi CP di sana bisa dipinjam untuk oleh dari pendetanya atau majelis jemaat bahan-bahan ini semua. Tapi kalau sudah dari sekarang dimiliki, ya itu akan mempermudah pelayan di mana saudara ditempatkan. Begitu juga lansia sebagai satu komunitas kategorial yang lanjut usia, tetapi di GBKP mereka disebut sebagai zaitun, ya. Zaitun yang membawa harum. Mengapa disebut zaitun yang membawa harum? Karena seringkali para orang tua yang lanjut usia ini merasa diri tidak penting lagi, merasa tidak berguna di hadapan orang, padahal mereka sangat berguna. Oleh karena itu mereka diisi dengan dibekali dengan firman Tuhan, sehingga mereka bukan tidak berguna, malah sangat berguna, memberikan bimbingan-bimbingan spiritual kepada anggota keluarga. Kehadiran lansia juga adalah merupakan bagian daripada tugas-tugas saudara untuk kolegium pastoral ini. Yang keenam, ini kategori profesi. Umpamanya ada profesi tentara, TNI, polisi, ada juga profesi dokter, guru, ya, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Nah ini juga harus mendapat pelayanan. Tapi umumnya ini untuk di kota, tapi di desa-desa saya pikir TNI, polisi nggak ada di sana ya. Nah ini lah yang saya sebut dengan bidang kategorial. Mungkin ada juga kategorial lainnya di gereja lain. Itu saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu persis ini adalah untuk GBKP ini sudah terprogram secara sistematis dan sangat terarah, dan dibutuhkan kecekatan, kelihaian, keterampilan daripada pelayan firman, pelayan gereja, pendeta di sana dan penatua untuk mengakselerasi, mengelaborasi program-program di setiap di majelis pusat, di klasis atau resort, dan juga di jemaat. Inilah terlebih ini yang dimaksud dengan kategorial. Sekarang kita masuk lihat pertama kategorial KAKR tadi atau Sunday School. Tujuan utama adalah pengembangan iman anak dan remaja. Ya, pengembangan iman itu penting sekali digarisbawahi. Sebab iman mereka sudah tergerus oleh penggunaan IT yang tidak terarah lagi. Iman yang tergerus oleh kepentingan teknologi terkini, tidak terkontrol lagi. Tugas saudaralah untuk mengembalikan spirit anak dan remaja itu kepada pengembangan iman. Itu tujuan utama. Yang kedua, tujuan agar anak dan remaja dapat dibimbing untuk mengenal Tuhan secara mandiri sampai angkat sidi, dan ke depan mereka menjadi penerus gereja yang setia, berkualitas, dan bertanggung jawab. Seperti saya katakan di depan tadi, nah inilah pentingnya pelayanan kategori KAKR ataupun sekolah minggu ini, yang mana Anda sudah harus sejak sekarang tahu apa fokus pelayanan nanti. Apakah KAKR, apakah permata, atau pemuda, atau kaum ibu, kaum bapak, lanjut usia, ataupun profesi. Sudah bisa lah dari sekarang mempersiapkan diri ke arah mana nanti concern pengamatan saudara nanti dan pelayanan saudara. Nah, kalau di GBKP ada tingkatan pelayanan dari sekolah minggu ini ataupun KKR ini, yaitu di tingkat sinode ataupun moderamen. Peningkatan kualitas guru-guru KKR dilakukan berjenjang, menciptakan modul aplikatif dalam bentuk cetak dan elektronik. Seperti tadi saya katakan,
untuk kebutuhan majelis jemaat dan klasis, dan dimanapun ada KAKR itu sudah dipersiapkan secara elektronik dan juga dalam bentuk cetak dari kantor pusat di GBKB. Ada juga alat peraganya dan sebagainya. Nah, yang kedua bagian dari ibadah penerjemahan liturgi, nyanyian dan tata ibadah yang kreatif, menarik dan ekspresif. Nah, ini sudah menjadi tugas rutin di GBKB untuk selalu dipersiapkan secara sentralistik dengan mengundang para pendeta-pendeta muda mempersiapkan bahan ini, dan itu dicetak kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sudah sekaligus dengan alat peraga dan sudah dengan harga yang sangat-sangat ekonomis. Tapi di GBKB ada percetakan sendiri, ya tidak keluar lagi sehingga secara ekonomis bisa diatur harga. Dan yang menarik dalam tingkat pelayanan di kategori sekolah minggu adalah apa yang disebut dengan tiara. Sebenarnya bukan pekabaran Injil, pesta iman ini di tiara GBP yang baru, tapi aslinya adalah pesta iman anak dan remaja yang dilaksanakan pada masa libur. Ya, ini saya sendiri dengan Ibu Setiaulina adalah dua pendeta yang ditambah yang lain ada kami 8 orang penggagas tiara ini di GBKB ketika tahun 93 kami menghadiri sebuah pesta iman di Jerman dan kami bawa itu ke Karo sehingga tahun 95 adalah tiara pertama di GBKB. Tiara ini menggunakan masa libur anak sekolah untuk lebih mendalami imanan mereka lewat kreativitas dan juga lewat berbagai ilustrasi pengembangan budaya, sehingga mereka tidak kehilangan budaya dan juga tidak kehilangan iman yang lebih baik dan lebih dipertanggungjawabkan. Begitu juga dana sarana dan prasarana, aloki dana dari Moderamen, klasis dan runggun untuk program KAKR itu harus betul-betul dipersiapkan. Saya selalu melakukan visitasi pada waktu saya sebagai ketua bidang koinonia. Setiap saya mengadakan pembinaan ke kelas-kelas, saya himbau seluruh jemaat supaya menyiapkan dana yang besar untuk KAKR dan mempersiapkan gedung KAKR. Itu menjadi skala prioritas karena bagaimana mungkin mereka hanya belajar menumpang saja, setelah itu mereka langsung diusir karena habis waktu. Kasihan mereka. Mereka harus punya ruangan tersendiri dan ini harus diaturkan oleh Moderamen, klasis dan runggun untuk program KAKR. Jadi begitu pentingnya lah program di KAKR di tingkat pusat. Nah, bagaimana dengan di klasis? Ya, pemberdayaan dan pelatihan khusus bagi guru KAKR dari kalangan kategorial, baik penatua maupun dia itu ada jadi untuk pelayanan yang dilakukan oleh guru-guru KAKR, menerjemahkan liturgi, nyanyian ibadah secara kreatif. Ya, itu sama dengan yang di atas tadi juga, dana dan sarana harus dialokasikan oleh kelas untuk penunjang program KAKR di kelas masing-masing. Nah, bagaimana itu di tingkat majelis jemaat? Ya, pelayanan di tingkat majelis jemaat juga menerjemahkan liturgi dan nyanyian ibadah secara kreatif karena tidak semua yang dibuat oleh Moderamen tadi, baik liturginya maupun cerita kitabnya, dapat dicerna oleh anak-anak desa, ya, dengan kreativitas, dengan alat-alat peraga. Mungkin itu bisa diterjemahkan dalam bahasa konteks mereka di mana berada, ya. Dan ini menjadi penting. Kalau sekarang memang kita lihat karena pandemi ini, kreativitas anak membaca, khususnya menggunakan alat peraga sudah menjadi kecil karena bahkan mungkin tidak ada lagi karena pandemi ini. Tapi
kita tetap optimis untuk kalangan jemaat supaya tetap meningkatkan kualitas ibadah guru KKR dan kegiatan lainnya dengan baik. Ini dulu yang pertama. Ada pertanyaan? Lanjut. Halo? Kalian masih dengar saya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ke sini, Pak. Tapi ini jelas ya, sampai sini pertama dulu. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita sekarang masuk ke permata ya, ataupun pemuda. Permata Persaudaraan Gereja Anta itu di GBKP, tetapi di gereja yang lain memakai istilah pemuda. Ya, pemuda ini adalah kelompok umur yang dinamis dan masa pertumbuhan, perlu mendapat pelayanan khusus itu jiwanya. Karena masih labil ya. Sehingga dibutuhkan pelayanan khusus untuk pemuda ini. Pelayanan dibutuhkan di tingkat sinodal, klasis, dan runggun. Nah, betapa pentingnya pemuda ini sebagai bagian masa depan gereja. Nah, dalam GBKP mereka terbagi dalam beberapa bidang pembinaan. Di beberapa bidang, ada yang bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini mengembangkan metode dan model yang kreatif dan ekspresif dalam bentuk PA, kebaktian Minggu Pemuda, KMP, retreat dan Bible Camp, pekan kebaktian pemuda, kebaktian kebangunan iman, kelompok tumbuh bersama KTB, doa ataupun jam doa, pelatihan Master of the Ceremony, dan song leader, kemah penginjilan pemuda. Nah, ini semua adalah bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemuda di GBKP. Saya berpikir juga ini akan ada dan ada juga di gereja-gereja lainnya, yang mana intinya adalah berbagai kegiatan ini dilakukan untuk pengembangan pemuda itu sebagai kader masa depan. Nah, juga dilakukan dalam bentuk pelatihan khusus bagi kelas dan runggun-runggun, ataupun kelas di sini ya resort ya, atau runggun-runggun itu ada jemaatnya. Yang kedua adalah bidang konsolidasi, mengkoordinasikan semua bentuk program kader Kementerian Kristen LK3, kunjungan pelayanan, menerjemahkan P3RT, dan kelengkapan organisasi, musyawarah, sidang, rapat, peningkatan SDM, dan mengadakan pengadaan database dan pusat informasi permata, pusat latihan LK3 di Permata Pusat. Nah, ini consolidation, it's important program untuk youth, pemuda di gereja, dalam bentuk konsolidasi tadi itu ya, dengan melakukan rapat-rapat, dengan melakukan latihan kepemimpinan, juga kunjungan pelayanan dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting untuk tetap menjalin komunikasi antara pusat, klasis, dan runggun dalam bentuk program bersama, peningkatan dan pengadaan database. Ya, itu yang penting di sini. Kemudian bidang partisipasi dalam pemuda. Tujuannya adalah mengkoordinasikan semua program, pembentukan networking antar lembaga, hubungan antar gereja dan antar agama, forum analisa kelompok studi, aksi peduli lingkungan, masyarakat, negara, dan bangsa, aksi sosial dan partisipasi duka dan suka, pekan olahraga dan pentas budaya, perayaan hari-hari besar gereja. Ini menjadi
salah satu hal penting dan memperlengkapi pemuda gereja tidak hanya dalam arti studi Bible studi, tetapi juga konteks di mana mereka tinggal ketika melakukan kepedulian lingkungan, bangsa negara, suka dan duka, olahraga, pentas budaya, dan juga ikut terlibat dalam pesta-pesta gerejani. Nah, ini Anda harus elaborasi nanti ketika Anda punya fokus terhadap pemuda di jemaat di mana saudara akan melakukan pelayanan. Nah, kemarin dalam CP yang pertama saya berikut sebelum lihat, mereka semua ada yang pilih KKR, ada yang pilih pemuda, ada pemilih Mamre, ada yang pilih kaum ibu dan sebagainya dan lansia. Nanti Anda juga dengan penjelasan ini sudah bisa fokus arah mana Anda lebih cenderung, lebih prefer, ya lebih suka untuk melihatnya sebagai sebuah pelayanan. Nah, juga ada bidang keuangan, ya. Keuangan ini tentunya mengembangkan mengelola keuangan, subsidi rutin, iuran anggota, kolektif ibadah, donatur, dan sumbangan tidak mengikat, bazar, dan aksi makanan, usaha-usaha permata, verifikasi keuangan, dan penyusunan rapor-rapor, dan juga pengawasan aliran dana cash keuangan permata GBKP. Ya, ini menjadi tugas bidang keuangan, sehingga tertib administrasi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, sebuah perjalanan keuangan organisasi sangat penting dan ini dikelola oleh bidang keuangan. Inilah untuk pemuda. Ada pertanyaan atau nanti aja ya? Kita lanjut saja dulu. Yang ketiga adalah Moria ataupun kaum ibu. Kaum ini melaksanakan pembinaan dan mempertahankan hak perempuan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Menjalankan tugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Meningkatkan kualitas spiritual, SDM, dan kualitas jemaat. Nah, ini menjadi tugas penting umum kaum ibu, ya. Dan kenapa disebut hak perempuan di sini? Sebab seringkali ada KDRT, sehingga kalau dalam Moria GBKP ada itu yang disebut dengan crisis center, penanganan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Itu menjadi program penting. Bagaimana pekerjaan mereka? Nah, di sini melakukan pemberdayaan dengan pelatihan bagi pendeta, penatua diaken, bagi kelompok umur Moria, terlebih dahulu menyiapkan modul oleh bidang koinonia. Artinya bidang koinonia dalam organisasi kaum ibu ini mempersiapkan segala bentuk pemberdayaan, pelatihan yang melibatkan pendeta, penatua diaken untuk kelompok umur dia. Dan artinya programatis lah, yang sifatnya pembinaan spiritual. Kemudian ada bidang persekutuan kerohani. Bidang ini adalah melakukan retreat, mempersiapkan bahan PA, pastoral counseling, pelatihan kemitraan, perayaan tahun gerejani, pemberdayaan perempuan, orientasi peranan Moria. Nah, ini menjadi tugas dari Moria Pusat, khususnya mana nora-nora pendeta juga penatua dan diaken bisa dibina oleh mereka, melakukan pemberdayaan perempuan dan lain-lain. Yang lain, pelayanan sosial, mengkoordinasikan program-program kerja yang meliputi semua bidang pelayanan, diakonia, pembinaan bidang kesehatan, pembinaan KWK. KWK ini adalah kursus wanita Kristen yang ada di Brastagi. Dulu ini program sangat terkenal di GBKP karena banyak wanita-wanita dari kampung-kampung belajar kursus berjahit dan kursus memasak dan sebagainya, kursus salon. Nah, juga krisis center ini yang saya sebut tadi ada di Brastagi sana, kantornya krisis center ini yang tujuannya menampung persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Yang ini semua dikerjakan oleh Moria, tidak perlu dikerjakan oleh Moderamen karena Moderamen punya tugas yang lain juga. Nah, ada bidang kesaksian, ya, mengatakan kegiatan KOR, seni budaya, evangelisasi, pegawai Injil. Ada bidang usaha dana, ya, ini soal-soal dana dan sosial tata gereja. Ada akuntabilitas dan juga pengadaan pengaktifan iuran Moria, lelang-lelang,
bazar dan lain-lain ini dikerjakan oleh usaha dana. Nah, sedangkan bidang umum yang mempersiapkan MUPEL. MUPEL itu adalah musyawarah pelayanan. MPL, Majelis Pekerja, Musyawarah Pekerja Lengkap, Moria. Rapat-rapat, kunjungan kerja, tingkat pengurus, membuat rapat rabel dan sebagainya, mengevaluasi program tahunan, mengikuti kegiatan Oikumene di dalam dan di luar negeri. Ini adalah tugas di bidang umum, ya, dalam gereja GBKP. Krisis center yang mereka persiapkan adalah tujuannya memberi tempat yang aman, shelter bagi perempuan yang bermasalah. Rupanya bukan hanya masalah kekerasan rumah tangga, tetapi masalah lain. Ya. Fungsi wadah sharing, pendampingan, advokasi bagi perempuan yang bermasalah. Sasaran perempuan yang menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat aron-aron, dan perempuan yang menghadapi masalah narkoba. Karena aron-aron ini sekarang di GBKP juga menjadi tugas Moria, karena banyak aron-aron ini yang sudah tidak lagi pada mungkin mereka ditekan oleh majikan dan sebagainya, dan juga aron-aron sekarang dijadikan semacam yang tidak lagi memiliki etika dan moral. Dan ini menjadi tugas Moria untuk meluruskannya, karena aron lebih banyak perempuan. Nah, KWK ini tadi saya sebutkan secara historis diperuntukkan bagi pengembangan keterampilan wanita, mudah menjadi tenaga produktif, terampil, entrepreneur, dan diri. Program mengisi kebutuhan kerja, pelatihan, dan lain-lain. KWK menjadi wadah mempersiapkan tenaga kerja dan alumni untuk dapat lapangan kerja secara berantai. Jadi mereka setelah tamat dari sana bisa buka kursus menjahit, bisa juga bikin salon, bisa kursus memasak, dan sebagainya. Itu secara berantai setelah tamat dari sana. Nah, bagaimana program diklasis oleh Moria ini? Ya, di sana beberapa diharapkan pendeta pelayan diklasis bertugas untuk memberdayakan pendeta, penatua, diaken, dan mengembangkan kelompok Moria, memperdomani, mengembangkan kreativitas tekstual, dan telah dijelaskan dalam program nilai penerapan di atas tadi. Juga Runggun seperti itu, ya. Nah, ini kaum bapak, ini yang menarik karena dia lebih tua hidup tetapi lebih muda organisasi. Moria lebih tua di GBKP ataupun kaum ibu. Tapi Mamre sangat maju pesat, ya, di GBKP kaum bapak ini sebagai pelayanan bagi kaum bapak untuk meningkatkan iman secara kreatif. Jadi teladan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan dalam penelitian saudara-saudara nanti, coba amati apakah seorang bapak dalam rumah tangga kreatif bisa jadi teladan baik gereja tengah masyarakat, itu bisa diamati, ya, dan dikemas dalam bentuk program. Dalam acara PA mereka diajak supaya bisa tetap meningkatkan dalam keluarga, fungsi baik dan teladan di tengah keluarga. Karena ini sudah ada rancangannya, sudah ada aturan dalam GBKP. Merancang program yang mampu menjawab kebekali anggota Mamre untuk memenuhi panggilannya, ya, sebagai jemaat. Nah, ini ada tingkat bodramen, sinode, persekutuan, kursus kepemimpinan, pengembangan dan penguatan organisasi, retreat ibadah, kontekstual, membangun kebersamaan pelayanan kategorial, dan mengatasi masalah yang dianggap saling berhubungan, misalnya topik gender. Jadi ini menjadi tugas di tingkat studi. Mereka juga terdiri dari bidang kesaksian, pembinaan keluarga Mamre, PI, dan evangelisasi dilibatkan, pembinaan untuk menggali dan mengembangkan talenta masing-masing, ya, aktif dalam kegiatan ekumene dan dialog antaragama, pendidikan politik kepada Mamre. Dan Mamre ini memang suka politik, ya, dan dalam diskusi-diskusi kalau ada punya tarik juga bicara politik ini, ya, mereka akan menjadi lebih senang, ya. Dan pengembangan talenta masing-masing itu juga
sorotan saudara nanti, apakah sudah talenta masing-masing itu dikembangkan atau belum. Nah, bidang pelayanan, ya, meningkatkan pelayanan diakonia, perkunjungan ke panti asuhan, YKPC, Alpha Omega, rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Pembinaan tentang lingkungan hidup dan pelestarian alam, pembangunan masyarakat, penyuluhan hukum dan advokasi, ikut mengembalikan aset-aset GBKP, menanggulangi penyakit masyarakat lewat penyuluhan, aktif bekerja sama dengan pelayanan kategorial lainnya, mengadakan kursus-kursus untuk pengembangan SDM Mamre, dan ini tugas bidang pelayanan. Bidang usaha dananya mengintensifkan dan mengorganisir pengumpulan dana hiburan Mamre, mengadakan kegiatan mendorong peningkatan persembahan, penjualan seragam dan pending. Mamre menggunakan peningkatan usaha penjualan buku bimbingan PA Mamre, mengusahakan dukungan dana untuk Permata dan KKR, mendirikan unit pelayanan sebagai usaha menuju kemandirian dana. Nah, itu bidang usaha dana. Seperti biasa ya, intinya adalah supaya organisasi jalan selalu diupayakan pencarian dana yang legal dan yang halal tentunya untuk pengembangan organisasi itu. Bagaimana di klasis ya, itu seperti juga dilaksanakan di tingkat pertama, mengusahakan pendeta penuh waktu di tingkat klasis. Kemudian inilah yang kelima, lansia dan usia. Tujuan harapan dapat mengekspresikan iman di gereja dan masyarakat, menyerukan potensi-potensi untuk tugas gereja, mempersiapkan diri untuk tetap hidup sukacita di akhir masa tua menuju hidup kekal. Ya, artinya seringkali lansia ini merasa tidak berguna lagi, padahal mereka sangat berguna bagi keluarga. Itu yang diyakinkan untuk lansia ini. Program sinode mempersiapkan bahan-bahan potensial, akan ada PA-nya, menggalakkan retreat, ya, mengadakan forum diskusi iman budaya dan etik kesehatan supaya mereka tidak apa yang disebut dengan apa ya, kalau bahasa karunya kulihan, bahasa Indonesia kulihan apa ya, apa namanya, menjadi kanak-kanak lagi ya. Mereka lebih percaya diri lagi, mengadakan wisata rohani, ya, juga rumah lansia di Sukamakmur GBKP, yang laki-laki mencatur, terus yang ibu-ibu masing-masing jaga kebersihan, dan ada yang mencari kutu satu sama lain di sisir situ, menjadi menarik bagi mereka. Dan tapi ini belum maksimal juga, karena ada juga keluarga-keluarga karo yang tidak sampai hati menempatkan orang tuanya di Yayasan Penyandang Orang Tua Sejahtera itu, ya, YAPOS. Makanya kami tidak sebut rumah jompo, tetapi yayasan untuk orang tua sejahtera, mensejahterakan mereka. Membentuk kepengurusan lansia di Runggun yang kepengurusannya tidak harus lansia, karena mungkin mereka sudah tua, nanti disuruh jadi notulis mana bisa dia. Ya, boleh dibantu pengurus KKR, kita sinola, kemudian lebih mengkoinnya di tingkatannya. Nah, ini program di kelas maupun damai kita di sinode. Nah, ini yang terakhir adalah kategori dalam profesi. Kategori profesi adalah hal baru dalam negeri, ya, di mana seringkali kita abai terhadap profesi-profesi yang ada, apakah dokter, guru, pelaut, ya, dan profesi lainnya, apakah sebagai perawat, bidan, ya, aron juga profesi itu, ya, dan sebagainya, ya. Ada juga penegak hukum, ahli hukum, itu semua profesi. Yang semuanya ini bisa diorganisir, dikasihkan pelayanan sehingga membantu pertumbuhan gereja sesuai dengan talenta yang dimiliki masing-masing. Itu berbagai kegiatan bisa dilakukan adalah sharing pengalaman, seminar lokakarya
retreat dan lain-lain. Ini tujuannya adalah agar mereka juga merasa dihargai dan mendapat tempat dalam pelayanan gereja, sehingga apapun yang mereka miliki bisa disumbangkan ataupun disebut diabdikan jadi pelayanan bagi gereja. Itulah saya pikir yang bisa sampai hampir 1 jam, ya. Dari saya sudah ngomong 1 jam. Sekarang giliran saudara yang akan berbicara, apakah melakukan pertanyaan